Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik bernama Chucky sedang mengendarai sebuah mobil dengan rautan wajah yang sangat sedih, di mana Chucky sedang memikirkan kebahagiaan serta kesenangan bersama pamannya beberapa tahun yang lalu. Kini pamannya masih berada di dalam penjara karena terkait sebuah kasus yang sampai sekarang pamannya belum juga keluar dari penjara dan Chucky sangat merindukannya. Namun Chucky belum menemukan waktu yang cocok untuk bertemu dengannya. Yang akhirnya Chucky harus tetap bersabar untuk menunggu pamannya karena Chucky sangat rindu sekali. Dan kini Chucky akan menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh kegembiraan yang bercampur dengan kesedihan yang sangat susah dilupakan. 22 tahun yang lalu terlihat Chucky yang masih sangat kecil yang di saat itu Chucky telah hidup bersama pamannya yaitu Hiroshima. Yang mana mereka berdua telah melakukan berbagai hal kesenangan. Dimulai dari jalan-jalan, pergi ke ladang rumput hijau untuk menikmati keindahan alam. Serta mereka juga pergi ke perbukitan untuk mencari hal yang menarik dan baru. Chucky sangat senang sekali bisa menghabiskan waktunya bersama pamannya Hiroshima. Walaupun sebenarnya Chucky sangat merindukan ayah dan ibunya yang telah meninggalkan dirinya sangat jauh. Dan yang paling menyedihkan di mana sehingga Hiroshima lah yang telah menjaga Chucky dan menyayangi Chucky walaupun sering marah dan juga ngambek. Di malam harinya, Chucky mengatakan bahwa badannya Hiroshima sangatlah bau. Dikarenakan sudah seharian Hiroshima menemui Chucky, Hiroshima kini bersenang-senang sampai lupa untuk mandi. Yang akhirnya mereka berhenti di sebuah kamar mandi yang tidak jauh dari jalan raya. Di malam itu Hiroshima mampir ke sebuah kamar mandi yang dijaga oleh bencong. Hiroshima kemudian meminta kepada salah satu bencong itu untuk menjaga keponakannya Chucky. Sedangkan Hiroshima akan mandi karena ia merasa sangat tidak nyaman dengan bau keringatnya. Terlihat bencong itu memandangi Chucky dengan sangat aneh sembari menelpon seseorang. Tak lama kemudian beberapa orang pria yang kemudian mengerikan menghampiri bencong tersebut dan telah membuat Chucky sangat ketakutan dengan wajah yang sangar mereka. Setelah Hiroshima selesai dari kamar mandinya, terlihat keponakan Chucky tidak bersama bencong tersebut dan hanya meninggalkan bonekanya saja. Sementara bencong tersebut dengan santuinya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali. Hiroshima kemudian panik lalu berlari ke sebuah gubuk tinggi yang berada di tengah-tengah lahan jagung untuk menemukan Chucky. Yang akhirnya Hiroshima menemukan beberapa orang pria yang telah membawa Chucky untuk pergi. Hiroshima kemudian langsung turun dan mengejar orang-orang tersebut untuk menyelamatkan si Chucky. Di saat itu terlihat Hiroshima menghabisi orang-orang itu satu persatu di dalam gelap. Dengan sekuat tenaga terlihat Hiroshima menghabisi mereka hingga lemas tak berdaya. Dan setelah itu pun Hiroshima kembali ke mobilnya bersama Chucky yang di saat itu kakinya terluka. Di pertengahan jalan Hiroshima meminta maaf kepada Chucky karena telah teledor meminta kepada orang lain untuk menjaga Chucky sebentar tanpa melihat sisi baik dan sisi buruknya orang tersebut. Tak lama kemudian seorang pria bernama Ramona yang sedang membawa anaknya yang masih kecil telah menghadang mobilnya Hiroshima. Yang mana Ramona meminta tolong kepada Hiroshima untuk mengantarkan mereka pulang ke rumah. Karena hari sudah semakin larut malam dan tidak ada lagi orang yang lewat dan sementara itu mereka berdua berjalan di jalan yang gelap. Ya akhirnya Hiroshima dan Chucky memberikan tumpangan karena sangat merasa kasihan sekali. Sesamanya mereka di rumah Ramona. Di sana mereka diberikan makan dan dijamu sebagai rasa terima kasih karena Hiroshima sangat baik hati sekali. Namun di saat itu Chucky tidak mau makan kari melainkan ia menginginkan makan ikan. Spontan Hiroshima merasa pusing dengan tingkah laku keponakannya yang selalu saja mengek hal yang tidak ada. Hiroshima kemudian membujuk Chucky untuk makan terlebih dahulu dan keesokan harinya Hiroshima akan membawakan Chucky ke sungai untuk memancing ikan yang sangat banyak sekali. Keesokan harinya Hiroshima membawa Chucky ke sungai untuk menangkap ikan. Hiroshima kemudian mengatakan kepada Chucky harus merubah sikapnya menjadi yang sangat dewasa. Dikarenakan Chucky kini sudah dewasa dan tidak seperti anak kecil lagi yang selalu saja menangis. Mama. Yes. Di samping itu, Pak Inspektur dan pasukannya sedang memantau dan bersiap untuk menembak Hiroshima. Sementara itu Hiroshima telah diduga memiliki sebuah kasus yang lumayan besar. Dan Ramona telah memberitahu Pak Inspektur bahwa Hiroshima sedang memancing di sungai. Di saat itu mereka ingin langsung menembak Hiroshima dari kejauhan karena sudah terlalu lelah mengejar Hiroshima. Namun semua itu digagalkan karena Chucky selalu menempel dan selalu berada di sisi Hiroshima. Seki kemudian meneriaki Hiroshima untuk menyerahkan diri kepada polisi saja. Sementara itu Hiroshima harus melepaskan Chucky dan ikan tangkapannya karena polisi akan menangkap Hiroshima. Sontak Hiroshima panik namun tidak bisa melarikan diri sembari membawa Chucky karena sudah dikepung. Hiroshima kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin ditangkap karena ia tidak merasa melakukan hal yang buruk apapun. Yang mana Hiroshima hanya membawa seorang gadis kecil yaitu Chucky. The most wanted criminal. Beberapa bulan yang lalu terlihat di dalam penjara.
Sebuah mobil polisi telah mendatangkan beberapa orang napi baru yang baru saja ditangkap karena mereka sangat mengerikan dan juga tangguh. Yang mana salah satu dari mereka termasuk seorang mafia bernama Nagasaki yang sangat terkenal dengan kekejaman serta kebrutalan yang membuat orang lain merinding. Kini akhirnya Nagasaki tertangkap dan terlihat para napi lainnya nampak senang. Setelah kedatangan Nagasaki yang sudah lama sekali menjadi buronan polisi, akhirnya tertangkap juga. Dan setelah itu Nagasaki dimasukkan ke dalam sel yang satu ruangan dengan Hiroshima. Dan karena di dalam ruangan itu hanya terdapat Hiroshima, maka dari itu Nagasaki ingin memperbudak Hiroshima. Yang di saat itu Nagasaki berperilaku sangat bergaya di depan Hiroshima untuk membuatnya takut. Seketika itu Hiroshima langsung membanting Nagasaki hingga teriak kesakitan. Dikarenakan Nagasaki sangat bertingkah sangat hebat di depan Hiroshima. Yang padahal Hiroshima orang yang sangat tangguh dan sangat brutal sekali yang melewati ketangguhan Nagasaki. Keesokan harinya Nagasaki akhirnya mengalah dan lebih memilih untuk berteman dengan Hiroshima. Di saat itu Nagasaki sudah memandang remeh Hiroshima dikarenakan menurutnya mafia paling kuat dan juga brutal adalah Hiroshima. Namun ternyata masih ada yang lebih kuat daripada dirinya yang kini telah menampakkan diri dengan diam. Terlihat mereka berdua telah menjalani hari-hari mereka dengan penuh kegembiraan. Di samping itu mereka juga akan menjadi sahabat yang tidak akan pernah terpisahkan walaupun nanti mereka sudah keluar dari penjara itu yang pastinya mereka akan membuka kehidupan yang baru. Di malam itu terlihat Nagasaki sangat tidak nyenyak sekali dalam tidurnya karena ia selalu digigiti nyamuk yang membuat dirinya memutuskan untuk bangun saja. Sementara itu Hiroshima sedang sibuk menggali tanah yang berada di dalam ruangan tersebut. Yang antara Hiroshima melakukan itu untuk mencoba membuat jalan keluar untuk kabur. Hiroshima kemudian menceritakan di mana ia menemukan jalan tersebut yang mana di waktu Hiroshima sedang membersihkan selnya itu. Hiroshima melihat sebuah lubang semut yang berada di dalam selnya tersebut. Hiroshima kemudian mengambil sebuah pisau di dapur untuk membesarkan lubang tersebut. Yang mana Hiroshima di setiap harinya menggali untuk menemukan jalan keluar. Hiroshima menggunakan celana panjangnya yang diikat, ia menyimpan tanah galian lalu dibuang di luar penjara. Dan tak lupa menutup kembali lubang tersebut lalu ditimpa dengan karpet tidurnya agar polisi penjaga tidak mengetahui kalau Hiroshima berniatan untuk kabur. Setelah itu Hiroshima mengajak Nagasaki untuk membantunya. Yang akhirnya mereka berdua pun menemukan titik utama di mana ia mendapati sebuah saluran yang bisa digunakan untuk jalan kabur dari dalam penjara tersebut. Di malam harinya pihak penjara sedang mengadakan sebuah pesta untuk menghibur para napi semua agar tidak merasa bosan dan tidak ada niatan untuk kabur. Yang di saat itu pihak penjara telah meminta kepada para napi agar bisa menunjukkan bakat bernyanyi ataupun menari. Tak lama kemudian Hiroshima dan Nagasaki maju ke depan untuk menunjukkan bakat menari mereka. Di samping itu, mereka berdua telah membuat para napi dan polisi menari dengan sangat gembira. Dan di saat itu Hiroshima dan Nagasaki memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur. Yang mana mereka telah mengambil barang-barang polisi seperti pakaian dan juga senter untuk digunakan. Setelah itu mereka menghancurkan beton saluran air agar mereka bisa kabur melalui saluran air itu. Tak lama kemudian mereka berdua pun berhasil keluar dari dalam penjara tersebut dengan melalui saluran air. Mereka kemudian mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang Nagasaki ambil dan tak lupa mereka juga mencuri sebuah mobil milik orang kaya agar mereka bisa lebih cepat tanpa meninggalkan apapun dan agar bisa kabur dari kejaran para polisi. Keesokan harinya para polisi penjaga panik karena Hiroshima dan Nagasaki telah kabur dari selnya. Sementara itu mereka telah menemukan sebuah lubang yang terhubung dengan saluran air yang pastinya mereka kabur melewati saluran tersebut di saat para polisi dan napi berpesta di malam tadi. Para polisi kemudian kebingungan dan memberitahu semua polisi untuk mencari napi yang kabur itu. Di sisi lain Hiroshima dan Nagasaki berhasil kabur dan hendak pulang ke asal mereka. Namun tiba-tiba saja mereka berhenti mendadak yang membuat hidung Nagasaki terpentok dan mengeluarkan darah. Dikarenakan Hiroshima kaget setelah melihat ada seorang gadis kecil yaitu Chuki terbangun dari tidurnya. Chuki sangat takut sekali melihat mereka berdua karena wajah mereka sangatlah sangar. Chuki kemudian menceritakan di mana ia bisa berada dalam mobil tersebut dan kini ikut bersama mereka. Yang di malam itu ayah dan ibunya sedang bertengkar melalui sebuah telepon. Sementara itu Chuki sangat lapar dan ingin makan, namun ibunya malah memarahinya karena sudah bertengkar dengan ayahnya. Yang akhirnya Chuki memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya saja untuk menghindari kemarahan ibunya yang dilampiaskan kepada Chuki. Nagasaki kemudian meminta kepada Hiroshima agar menurunkan Chuki karena mereka akan mendapatkan masalah berlipat-lipat di mana mereka kabur dari penjara dan mereka telah membawa Chuki sekaligus. Hiroshima kemudian turun dan hendak menurunkan Chuki di tempat itu juga. Namun Hiroshima tidak tega karena Chuki mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kakinya susah untuk berjalan. Yang akhirnya Hiroshima terpaksa mengajak Chuki bersama mereka karena tidak tega. Di sisi lain, Seki, Rupa dan Pak Inspektur melapor kepada Perdana Menteri bahwasannya mereka telah kehilangan 2 narapidana yang telah kabur melalui sebuah saluran air.
Pak Menteri mengatakan bahwa mereka harus mencari napi tersebut sebelum mereka pergi jauh, ataupun mereka harus memberitakan di sebuah koran dan memberikan imbalan yang besar jika ada yang menemukan ataupun yang menangkapnya. Jika mereka tidak ingin sesusah itu, maka mereka harus menemui seorang pria yang memiliki pekerjaan sebagai intelijen yang sangat handal. Dan setelah itu mereka langsung bergegas menemui pria itu untuk meminta bantuan agar bisa menemukan dua napi tersebut. Setelah itu, Seki, Rupa, dan inspektur mendatangi rumah orang tua Cuki. Bahwasanya mereka mendapat kabar dari orang tuanya Cuki kalau kemarin malam Cuki telah hilang, bersamaan dengan mobilnya juga yang sedang diparkirkan biasa di depan rumah. Seki kemudian berpikiran bahwa kasus tersebut ada kaitannya dengan dua narapidana yang telah kabur di malam itu juga. Yang pastinya napi itulah yang telah membawa kabur mobil tersebut, yang bisa jadi di dalam mobil itu terdapat Cuki yang tidak sengaja masuk ke dalam mobil tersebut. Di sisi lain terlihat Hiroshima mengajak ngobrol Cuki yang di saat itu mengalami kesusahan dalam jalan. Namun tiba-tiba saja Nagasaki menodongkan sebuah pistol ke arah Cuki dan akan menembaknya jika Hiroshima tidak menuruti permintaan yang mana ia harus meninggalkan Cuki. Hiroshima kemudian dengan cepat langsung menangkis pistol tersebut lalu menghajar Nagasaki di dalam mobil itu juga. Dengan sekuat tenaga Hiroshima mengeluarkan Nagasaki dari dalam mobilnya, yang di saat itu Hiroshima terus-menerus memukul Nagasaki karena sudah merasa kesal sekali. Dan yang akhirnya Hiroshima terpaksa menembak Nagasaki hingga tewas. Dan setelah itu Hiroshima dan Cuki melanjutkan perjalanan mereka kembali dan meninggalkan mayat Nagasaki di jalan. Kembali ke masa kini di mana Hiroshima pergi ke sebuah spa untuk melakukan sebuah pijat. Di saat itu Hiroshima bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ruku yang bekerja di panti pijat tersebut. Di samping itu Hiroshima merasa sangat nyaman dengan pijatan Ruku. Sementara itu Hiroshima merasa setelah dibelai-belai dengan pijatan Ruku yang sangat enak sekali. Hiroshima kemudian mengajak Ruku untuk wik-wik dan akan memberikan uang lebih untuk Ruku. Namun Ruku menolaknya karena masih menjaga diri dan ia di tempat tersebut hanya sebagai pekerja pijat saja. Dan setelah itu Ruku pergi dari ruangan tersebut karena pekerjaan sudah selesai. Setelah itu Hiroshima menghampiri Ruku yang berada di kamar mandi. Terlihat Ruku sedang menangis sendirian di dalam kamar mandi tersebut. Hiroshima kemudian menghampirinya karena khawatir dan berpikiran yang pastinya Ruku mempunyai sebuah masalah yang membuat Ruku sangat bersedih. Namun Ruku mengalihkan perhatiannya dengan memberitahu sebuah seisi peralatan kamar mandi tersebut. Dan setelah itu Ruku pergi dari kamar mandi itu tanpa menceritakan masalahnya. Keesokan harinya Hiroshima kembali menghampiri Ruku lagi di tempat ia bekerja, karena Hiroshima ingin mengetahui permasalahan yang sedang Ruku alami. Awalnya Ruku tidak mau menceritakannya kepada Hiroshima karena tidak ingin Hiroshima ikut memikirkannya. Yang akhirnya Ruku menceritakannya karena dipaksa oleh Hiroshima. Ruku berasal dari sebuah pedesaan yang mempunyai kehidupan sangat sederhana, di mana Ruku hidup bersama ayah dan kedua adik perempuannya dengan aman dan juga damai saja. Namun semua itu berubah karena ada seorang yang telah menawari ayahnya untuk mempekerjakan Ruku, yang di waktu itu ayahnya telah diberi uang oleh orang tersebut karena telah membolehkan yang sepertinya ayahnya telah menjual Ruku sebagai pekerja di sebuah bisnisnya. Dengan alasan ayahnya sudah tua dan tidak bisa bekerja ataupun mengangkat yang berat-berat. Ya akhirnya Ruku memutuskan untuk bekerja di kota mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya, agar bisa mencukupi ayah dan juga dua adik perempuannya itu yang masih sangat kecil. Dan kini Ruku bekerja di tempat itu sebagai pemijat spa. Di saat itu Hiroshima sangat prihatin sekali dengan kehidupan Ruku yang mengenaskan. Hiroshima kemudian mengatakan bahwa Hiroshima siap menjadi tempat cerita ataupun sebagai orang yang akan membantu Ruku dalam hal apapun. Seketika itu Hiroshima mencium dahinya Ruku lalu meninggalkannya. Sontak Ruku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Hiroshima yang merupakan laki-laki yang sangat baik hati. Setelah itu, Hiroshima bertemu dengan Ruku di pinggir laut, yang mana Hiroshima ingin mengatakan sesuatu hal terhadap Ruku namun ia masih sangat gugup. Yang mana akhirnya Hiroshima meminta kepada Ruku untuk menemuinya di esok hari di tempat yang sama. Namun Ruku harus menggunakan pakaian yang rapi agar terlihat sangat cantik sekali. Dan setelah itu Ruku kembali ke pekerjaannya sembari memikirkan apa yang ingin dilakukan oleh Hiroshima. Keesokan harinya Ruku mendatangi Hiroshima di tempat yang sama dengan memakai pakaian yang sangat rapi. Sementara itu Hiroshima memakai pakaian yang sangat rapi juga yang membuat Ruku agak terpukau. Tak lama kemudian Hiroshima mengungkapkan semua isi hatinya yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Yang mana Hiroshima mempunyai perasaan terhadap Ruku dan ingin menjadi kekasihnya Ruku. Sontak Ruku kaget dengan pengakuan Hiroshima yang membuat hati Ruku klepek-klepek. Setelah itu mereka berdua menjalin hubungan percintaan karena telah menemukan kekasih hatinya. Yang mana mereka berdua menjalani hari-hari dengan penuh kebersamaan dan kebahagiaan. Di samping itu Ruku merasa bahagia sekali setelah bertemu dengan seorang laki-laki yang mencintai dirinya dengan setulus hati. Sementara itu Hiroshima telah membuka kedai kecil-kecilan bersama sahabatnya itu yang akhirnya Ruku telah mengubah hidup Hiroshima semakin berwarna dan menjadi perhiasan bagi Hiroshima.
Beberapa hari kemudian Hiroshima dan sahabatnya sedang berada di sebuah kedai karena di saat itu sangat ramai sekali. Di saat itu ada beberapa preman yang berada di kedai tersebut, yang mana para preman itu telah memesan sebuah makanan dan telah menunggu sangat lama sekali. Preman itu kemudian memukul sahabatnya Hiroshima karena pelayanannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Seketika Hiroshima langsung turun tangan karena preman itu telah memukul sahabatnya dan ingin merusak kedainya. Terlihat Hiroshima melawan preman-preman itu dengan tangan kosong, yang akhirnya para preman itu pun kalah. Namun salah satu preman itu telah memukul wajah Hiroshima hingga giginya lepas satu. Setelah itu Hiroshima dan Ruko pergi ke klinik untuk mengobati gusinya yang membengkak akibat terkena jotosan dan giginya juga telah lepas. Dokter juga mengatakan bahwa Hiroshima meminum obat secara rutin agar pembengkakan dan rasa sakitnya hilang. Ruko kemudian membayar pengobatan dan menebus obat tersebut dengan menggunakan kalungnya, yang mana di situ Hiroshima merasa tidak enak karena Ruko telah banyak membantu dirinya. Di pertengahan jalan, Hiroshima dihadang oleh seorang pria yang merupakan asisten bosnya Ruko, yang kelihatannya tangguh dan sangat sangar. Pria itu kemudian memperingati Hiroshima agar tidak lagi mendekati Ruko untuk selamanya. Jikalau Hiroshima melanggar, maka pria itu tidak segan-segan akan menghabisi Hiroshima hingga babak belur. Sementara itu Ruko kembali ke tempat kerjanya seperti biasa. Ketika Ruko sudah sampai di tempat kerjanya, tiba-tiba Ruko dikejutkan dengan bosnya yang berada di dalam kamarnya. Bosnya kemudian meminta kepada Ruko untuk menjelaskan semuanya karena sudah beberapa hari Ruko tidak masuk kerja. Ruko kemudian mengatakan bahwa dirinya akhir-akhir ini sering tidak enak badan. Bosnya seketika menampar dan menjambak rambutnya Ruko karena telah berbohong. Padahal sebenarnya Ruko selalu pergi dengan pacar lalu jarang masuk kerja dan lebih mementingkan pacarnya tersebut. Bosnya kemudian memperingati Ruko agar tidak usah mendekati kekasihnya lagi. Jika Ruko tidak ingin mendapat masalah yang sangat besar karena Ruko harus bekerja untuknya. Di malam harinya Ruko menemui Hiroshima karena ada sesuatu hal yang ingin mengatakan sesuatu. Ruko kemudian mengatakan bahwa dirinya kini harus menjauh dari Hiroshima untuk sementara waktu. Dikarenakan bosnya mengancam Ruko ingin mencelakainya jika Ruko masih mendekati kekasihnya. Dan jarang sekali masuk kerja karena lebih mementingkan kekasihnya. Hiroshima kemudian mengatakan dengan nada lesunya bahwa ia akan menuruti apa perkataan Ruko jika itu baik untuk hubungan mereka berdua dan keselamatan mereka berdua juga. Yang mana Hiroshima akan mengirimkan surat saja jika dirinya rindu terhadap Ruko. Dan setelah itu Hiroshima karena ditakutkan tertangkap basah oleh bosnya Ruko karena telah bertemu dengan Ruko. Di pertengahan jalan Hiroshima diminta berhenti oleh seorang polisi yang telah diperintah oleh bosnya Ruko untuk mencelakai Hiroshima. Yang di saat itu Hiroshima telah disiksa dan dipukuli tanpa berhenti. Kemudian disiksa sampai Hiroshima kapok tidak lagi mendekati Ruko lagi. Sementara itu Ruko tidak sengaja menjatuhkan minyak spanya yang masih panas kepada pria yang ingin dipijatnya. Terus-terusan meraba-raba tangan Ruko dan membuat minyak itu pun tumpah tepat di badan pria tersebut. Ruko kemudian disiksa oleh bosnya dan asistennya karena Ruko tidak bekerja secara profesional. Yang akhirnya Ruko dimasukkan ke dalam rumah sakit karena telah menerima banyak sekali luka. Sedangkan Hiroshima akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, di mana pada saat itu Hiroshima mengingat di mana ia menghabiskan waktu bersama sahabatnya yaitu Nagasaki. Kembali ke masa lalu di saat Chucky kecil bersama dengan Hiroshima berada di pinggir sungai, yang mana pada saat itu polisi telah meneriakinya untuk mengembalikan Chucky kepada mereka secepatnya. Hiroshima kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin menyerahkan sebelum orang tuanya yang memintanya. Chucky kecil meminta kepada Hiroshima melepaskan dirinya karena siapa tahu mereka akan membawa Chucky ke orang tuanya. Namun Hiroshima masih menolak karena ia tidak rela jika Chucky tidak langsung bertemu dengan orang tuanya. Tak lama kemudian orang tua Chucky tiba lalu menghampiri mereka berdua. Di saat itu Hiroshima dan Chucky perlahan-lahan berjalan mendekati mereka. Ila Praveen. Joseph, Hiroshima kemudian meminta maaf karena telah mencuri mobilnya dan telah membawa anaknya, yang mana di waktu itu Hiroshima berusaha untuk melarikan diri dari dalam penjara. Maka dari itu Hiroshima tidak sengaja menggunakan mobilnya demi menyelamatkan diri. Orang tua Chucky kemudian memaafkan dan tidak mempermasalahkan mobilnya karena yang paling penting mereka bisa bertemu dengan Chucky kembali. Setelah itu Chucky berterima kasih dan ingin berpamitan kepada Hiroshima karena telah menjaganya dan telah menyayanginya seperti keponakannya sendiri. Sementara itu Pak Inspektur dan anggotanya telah bersiap-siap untuk menembak Hiroshima. Tak lama kemudian Chucky hendak kembali ke rumahnya dan sementara itu Hiroshima ingin kembali memancing lagi. Namun tiba-tiba saja tanpa aba-aba Seki pasukannya telah menembak Hiroshima hingga tewas terkapar. Yang sebenarnya Seki tidak ingin membunuhnya melainkan hanya menjebloskannya ke dalam penjara saja. Terlihat Chucky menangis histeris karena mereka telah membunuh Hiroshima yang telah banyak membantu dan menyelamatkan Chucky dari segala mara bahaya. Di sisi lain mereka telah mengambil tindakan sendiri yang mengakibatkan Hiroshima tewas.
Terutama adalah ayahnya Chucky yang ternyata memiliki dendam tersendiri karena telah membawa putrinya pergi. Namun ayah Chucky belum juga mempercayai perkataan Hiroshima, yang akhirnya ayahnya Chucky dimasukkan ke dalam penjara atas perintah Seki, atas kasus pembunuhan yang bermotif balas dendam yang begitu tidak masuk akal sama sekali. Kini Chucky telah besar dan kini Chucky hendak mengunjungi rumah kekasihnya Hiroshima dulu, yaitu Ruku. Di saat itu Ruku sangat kaget karena tiba-tiba saja ada yang mendatangi dirinya dan menanyakan tentang Hiroshima. Ruku kemudian mengajak Chucky untuk masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat sembari menceritakannya. Di dalam rumahnya terlihat banyak sekali foto-foto Hiroshima yang telah disimpannya. Di samping itu Ruku menceritakan perjalanan cintanya dengan Hiroshima, yang di saat itu Hiroshima mempunyai hati yang mulia dan sangat baik hati sekali, yang mana Hiroshima tidak tega melihat orang lain kesusahan walaupun dirinya dalam kesusahan juga. Hiroshima telah menjalani waktu kebersamaan bersama Ruku di saat Ruku masih bekerja menjadi tukang pijat spa. Namun kini Ruku tidak bisa merasakan kebahagiaan itu lagi karena Hiroshima tidak bersamanya lagi. Dikarenakan Ruku telah kabur dari pekerjaannya yang lebih memilih hidup sederhana di desa. Chucky kemudian mengatakan bahwa Hiroshima sudah tewas di saat Chucky masih kecil, di mana ayahnya Chucky yang telah membunuhnya bersama para polisi yang lainnya. Dikarenakan ayahnya Chucky sangat kesal karena telah membawa Chucky kabur dari rumahnya. Sontak Ruku menangis karena kekasih yang telah diimpi-impikan telah tewas. Kini Ruku tidak bisa bertemu dengan Hiroshima untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah. Chucky kemudian berpamitan dengan Ruku yang sedang bersedih karena ada banyak hal yang ingin dikerjakan oleh Chucky. Yang akhirnya Ruku hidup bahagia di desanya dengan kehidupan yang sederhana. Sedangkan Chucky juga hidup bahagia di kota walaupun di setiap harinya terus teringat dengan Hiroshima yang telah meninggalkan berjuta kenangan yang sangat manis dan menyedihkan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.